Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita, Rahayu Merdeka. Saya Dr. Sutarto MSI berterima kasih kepada seluruh peserta pemilihan pelajar Pancasila dalam rangka bulan Bung Karno memperebutkan Piala Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya merasa bangga kepada siswa-siswa SMA yang telah memberikan karya terbaiknya di dalam mengikuti perlombaan pelajar Pancasila. Semoga kegiatan ini memberikan spirit kepada generasi muda untuk membumikan Pancasila. Tetaplah menjadi suluh yang senantiasa menebarkan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Merdeka! Siap menjadi pelajar Pancasila Sumatera Utara 2024. Kita sebagai pelajar seharusnya memahami secara teoritis maupun praktis tentang nilai-nilai Pancasila. Sebab banyak perkara yang kita lihat di kalangan sekolah, tapi kita tidak sadar bahwa itu sudah menyalahi nilai-nilai Pancasila yang sudah diterapkan. Mulai dari suku, agama, hingga warna kulit sebagai bagian integral dari identitas bangsa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan banyak cara, diantaranya menolak diskriminasi dan perbedaan berdasarkan warna kulit. Pancasila adalah hal yang seharusnya dijadikan sebagai dasar negara, sekaligus pandangan hidup dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Maka globalisasi yang kian deras, Pancasila tetap menjadi pilar pembentukan moral dan etika pelajar di Indonesia. Kita sebagai pelajar Indonesia jangan hanya memahami Pancasila secara teoritis sebagai doktrin nasional saja, tetapi kita harus mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi Pancasila juga merupakan salah satu pedoman bagi bangsa Indonesia untuk berperilaku. Tentu saja dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Iin Solihin, pemimpin redaksi Harian Tribun Medan dan tribunmedan.com dalam acara spesial kita, Wawancara Khusus. Hari ini saya spesial diundang langsung oleh Ketua DPRD Sumatera Utara, Bang Sutarto, untuk kemudian datang ke ruang kerja beliau untuk mewawancarai secara khusus Bang Tarto sebagai Ketua DPRD Sumatera Utara dan 3 anak-anak berprestasi Sumatera Utara yang kemarin baru saja menyelesaikan perlombaan dan menjadi pemenang dalam lomba pelajar Pancasila yang diinisiasi oleh Bang Tarto sebagai Ketua DPRD Sumatera Utara. Untuk kemudian anak-anak ini akan nantinya memberikan konten-konten positif terkait kepancasilaan untuk generasi muda di era hari ini. Bang Tarto, bagaimana kabar hari ini? Terima kasih. Alhamdulillah Bung Solihin. Ini tak undang ke ruangan rumah rakyat. Rumah rakyat ya? Rumah rakyat Sumatera Utara. Ini Tribuners memang kali pertama saya datang di masa kepemimpinan Bang Sutarto menjadi Ketua DPRD Sumatera Utara. Tambah dingin AC-nya. Alhamdulillah. Bang Tarto mungkin ya, kemarin baru saja kita siap pelaksanaan Pileg, lalu Pilpres, dan ke depan kita tengah mempersiapkan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. Nah, memang kemarin Bang Tarto juga ikut dalam kontestasi Pileg. Betul. Dan hasilnya alhamdulillah ya, Bang. Alhamdulillah ya. Ini berkat doa Bang Solihin dan teman-teman dan warga Sumatera Utara, khususnya warga Deli Serdang, kita mendapatkan amanah ke depan 5 tahun ke depan. Periode berikutnya? Ya, alhamdulillah. Dan hari ini saya mendapat amanah untuk melanjutkan almarhum sebagai Ketua DPRD Sumatera Utara karena Bang Bas kami Ginting. Saya sampai posisi tanggal 16 September. Jadi ini satu amanah yang harus kita jalankan, ya, supaya ini
bisa jalan dengan baik. Bagaimana dengan Sumatera Utara? Baik. Oke. Tribuners, emang menariknya lagi di tengah kesibukan itu, teman-teman di DPRD Sumatera Utara, terutama Bang Tarto, masih juga memberikan perhatian untuk para pelajar, anak-anak muda hari ini dengan menggelar kegiatan pelajar Pancasila, Bang. Iya. Lah, mungkin Tribuners mesti tahu nih, Bang, apa sih sebenarnya pelajar Pancasila ini dan kenapa kemudian kita tujukan untuk teman-teman di tingkat sekolah menengah atas, Bang? Jadi para pendengar atau Tribuners ya, dan juga para adik-adik, terutama generasi Gen Z ini ya, pelajar SMA. Bang Solihin, kita ini kan sudah mempunyai satu komitmen nasional, konsensus bahwa ideologi kita satu, yaitu Pancasila. Nah, ternyata setelah kita mengalami suatu proses reformasi 1998, nah setelah itu kan kita menghadapi beberapa hal terkait dengan Pancasila. Pertama, ya, setelah reformasi, euforia reformasi, untuk di SMA, SMP, pendidikan Pancasila tidak ada. Ya. Kemudian secara kelembagaan, BP7 yang waktu itu adalah satu badan yang memang bertanggung jawab untuk pembumian atau pelestarian Pancasila itu juga sudah kita bubarkan. Ya, nah, kemudian beberapa regulasi-regulasi, baik menyangkut regulasi bidang pendidikan, kemudian bidang kebijakan publik, dan kemudian banyak juga dinamika di para pimpinan-pimpinan kita. Kita tidak pernah ada lagi diskursus tentang Pancasila. Nanti kita bisa cek konsideran-konsideran yang muncul pada saat itu, setelah itu kita kan, nah akhirnya apa? Terjadi secara tidak langsung itu kita abai terhadap ideologi negara, yaitu Pancasila. Terutama untuk para generasi muda hari ini kan ya, Bang? Ini persoalan karena ideologi negara, Pancasila itu tentu ini kan harus terus kita lestarikan, kita bumikan. Nah, apakah pada seluruh generasi muda dan seterusnya, tapi yang paling strategis kan generasi muda. Nah, pada saat yang sama, perkembangan teknologi informasi kan tidak bisa kita tolak itu. Ada tidak ada lagi anak pelajar sekarang nggak pegang HP. Artinya apa? Pengaruh globalisasi, pengaruh ideologi terhadap perkembangan kehidupan generasi muda itu sangat besar pengaruhnya. Nah, oleh karena itu perlu langkah-langkah strategis, upaya-upaya strategis untuk tetap kita harus ikut terus bagaimana membumikan Pancasila. Nah, adanya Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) tentu itu kan bagian strategis yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana kita membumikan, melestarikan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari bernegara. Nah, secara khusus sentuhan kita adalah kepada teman-teman adik-adik generasi Gen Z yang sekarang berada di SMA. Dan inilah pemilik masa depan Indonesia. Tentu mereka nanti yang akan meneruskan itu kan, Bang Tarto. Sebelum jauh saya lanjut terus kepada Bang Tarto. Mungkin teman-teman akan memperkenalkan dirinya dulu. Uniknya 3 pelajar yang ada di depan saya ini adalah perwakilan dari 3 daerah. Nah, mungkin untuk lebih jelas saya kasih kesempatan untuk mereka memperkenalkan diri secara langsung kepada Tribuners. Silakan, Dek. Baik, Pak, mulai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, Pak. Perkenalkan, nama saya Joseph Parala Pitupulu, asal sekolah SMA Negeri 1 Matauli Pandan, wilayah Tapanuli Tengah. Baik. Mungkin berikutnya? Baik semuanya, perkenalkan nama saya Clara Immanuela Romaulina Deak. Saya dari SMA Sultan Iskandar Muda, saya dari Medan. Baik, perkenalkan nama saya Umi Agrajian. Saya berasal dari SMA Negeri 4 Kisaran. Ini Bang Tarto kalau dari cara memperkenalkan diri, nah ini udah bagus nih. Jurinya betul jurinya nih. Milihnya betul ya. Lah Bang, pertanyaannya kan hari ini tadi kita kemudian mendekatkan
kepancasilaan ini kepada teman-teman pelajar. Tentu tadi Abang menyinggung bagaimana kemudian hari ini informasi ada di genggaman tangan teman-teman. Kita bahkan melihat bagaimana anak-anak kita hari ini kemudian di depan kamera, di sosial media, keilmuannya sungguh sedikit, lebih banyak mungkin joget-joget, pargoy yang hari ini kemudian, dan itu nyata Bang, dan itu nyata kita saksikan hari ini. Bagaimana kemudian anak-anak mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA masuk ke arah itu. Budaya-budaya yang kemudian dari luar sana kemudian menggerus kebudayaan lokal kita, kebudayaan bangsa kita sendiri Bang. Lalu kemarin tentu kan ada tahapan Bang. Ada tahapan yang kita lakukan kemudian untuk menseleksi teman-teman pelajar Pancasila ini. Nah mungkin Abang bisa jelaskan bagaimana tahapan itu Bang. Ya begini Bung Solihin ya. Tadi saya sampaikan ada atas dasar kondisi tadi. Maka hari ini saya mendapat amanah sebagai Ketua DPRD Sumatera Utara melanjutkan kepemimpinan Bang Bas kami almarhum Bang Bas Ginting karena menyadari dan tanggung jawab bahwa pembumian Pancasila itu tanggung jawab kita semua. Maka saya diskusi dengan para staf yang ada di DPRD, pimpinan DPRD Sumut, maka kita menyelenggarakan pemilihan pelajar Pancasila. Se-Sumatera Utara. Dengan peserta tentu adik-adik dari tingkat SMA, terutama mereka lah Gen Z-nya ini. Nah, akhirnya kita buat itu dalam rangka bulan Bung Karno. Saya adalah Ketua DPRD Sumut melanjutkan, dan kemudian saya juga mendapat amanah sebagai Sekretaris PDI Perjuangan Sumut. Maka saya buat momen piala, memperebutkan piala Ketua DPRD Sumatera Utara. Momennya adalah dalam rangka bulan Bung Karno. Nah, alhamdulillah ini pengumuman kita share di media sosial. Ya, semuanya kita share oleh panitia. Nah, kemudian ternyata yang mendaftar itu sampai posisi sebelum penutupan di Juli itu 56 lebih dari berbagai sekolah di Sumatera Utara. Nah, 56 peserta ini semuanya mengirim pertama karya ilmiah. Dengan persyaratan sudah ada di situ, berapa karakternya, seberapa redaksionalnya bagaimana, narasinya bagaimana, sudah kita atur persyaratannya dan dikirim ke panitia dengan email juga. Karena kita belum tidak ketemu antara panitia atau juri. Seleksi itu mereka di daerah masing-masing. Ya? Jadi karena kita harus menggunakan kemajuan teknologi. Nah, dari peserta ini beliau karya ilmiah judulnya bebas, tapi substansinya adalah Pancasila. Apa upaya membumikan, bagaimana pikiran mereka. Nah, pasti mereka kan punya ide-ide kreatif. Maka dituangkan ke dalam sebuah karya ilmiah. Ya. Dari karya ilmiah itu, siap. Ini calon penerus jadi wartawan seperti saya. Nah, itu. Bang Soli masih harus ada generasi seperti ini kan? Nah, ternyata luar biasa sambutan itu. Karya ilmiah mereka kita baca. Kita ada namanya Dewan Analis, juri, 3 orang, yang juga itu representatif. Kita ingin netral semua, saya menyerahkan sepenuhnya. Nah, masing-masing dari karya ilmiah itu, peserta itu juga membuat konten kreatif. Video kreatif. Terkait kepancasilaan. Ya. Jadi bagaimana bentuknya, bagaimana ucapan kemasannya, apa pakaiannya, itu kita serahkan sepenuhnya kepada mereka. Anak-anak. Soal yang saya bilang, anak-anak sekarang cenderung dia pargoy. Nah, jadi itu Bang Solihin, itu maksimal durasi 2 menit. Jadi setelah kita saksikan itu, wah luar biasa. Mereka rekaman kadang ada yang di taman, mereka rekaman kadang ada di kantor dewan, ada juga yang di rumahnya, ada yang di sekolahnya, dengan kreasi-kreasi konten mereka. Kemudian ada yang mempersonifikasikan di jalan, bagaimana tentang intoleransi, bagaimana menolong orang. Yang semua itu implementasi dari Pancasila yang kita abaikan. Nah, kepada para peserta di Bang Solihin, mereka share di sosial media masing-masing. Nah, apa yang kita evaluasi? Pasti mereka punya viewer. Ya. Mereka pasti punya pengikut dan mereka akan menonton. Jadi kita juga panitia juga melihat, juri juga melihat jumlah views, jumlah like atau dan jumlah komen yang ada di sosial media. Itu yang menjadi pertimbangan panitia. Ya, Bang Solihin bayangkan ada satu peserta, beberapa peserta 10 finalis itu, ada yang penontonnya sampai 20.000, 16.000, 15.000 yang nonton
mereka punya konten. Konten mereka ini. Nah, artinya apa? Kita semakin menganggap bahwa di media sosial harus kita warnai konten-konten positif itu. Harusnya ya, Bang. Ya, harus itu. Iya. Dan mereka bicara tentang Pancasila dengan berbagai versi mereka dengan bahasa kekiniannya. Rupanya bukan cuma joget-joget aja yang tinggi Ternyata views-nya tidak. Jadi kan ya kalau bahwa ada kadang-kadang suka orang K-pop segala macam. Itu saya kira adik-adik ini dari 56 itu menyampaikan nge-share medsos. Nah, panitia melihat itu. Nah, itu kriteria pertama, kriteria kedua. Kriteria ketiga, setelah itu baru dari sekian peserta tadi, dari 56 peserta 56, tadi, kemudian karya ilmiahnya, kemudian besaran yang di-share tadi, konten kreatifnya tadi. Nah, kita tetapkan 10 finalis. 10 finalis itu ternyata ada yang dari Gunung Stoli, ada yang dari Asahan, ada yang dari adindik kita dari Sibolga, ada yang dari Medan, ada yang dari Pakam, ada dari beberapa daerah kabupaten di Sumatera Utara. Kita undang 10-nya ini untuk presentasi di hadapan Dewan Juri dan di hadapan Dewan Siswa-siswa yang bukan peserta juga. Oke, jadi mereka setelah buat karya ilmiah, iya, itu dia. Kemudian buat konten di sosial media, lalu dipilih 10 terbaik untuk mempresentasikan tulisan mereka ini di depan juri dan para siswa. Para siswa di situ. Waktu itu di mana kita? Di SMA Dwi Tunggal, Tanjung Rawa, Deli Serdang. Nah, kebetulan kan dapil saya itu. Iya kan? Kan harus caranya juga bagus ya, Bang. Maksudnya anak-anak ini 10 anak ini juga dipresentasikan di depan teman-temannya yang lain kan. Betul. Itu juga menjadi memicu mereka untuk kemudian tahu, kenal dan mendalami Pancasila kan tentunya. Kenapa pengusulan kita lakukan itu? Nah, ini kan kita ingin akuntabilitas, ingin terbuka bagaimana menilai mereka. Nah, nanti di video bagus, tulisan bagus. Pas tampil kadang ada grogi juga. Nah, kita Dewan Juri menguji di situ. Ada nggak konsistensinya? Pemahaman dia, pendalaman tentang Pancasila, nilainya gimana, tulisan dia, yang di kemudian konten kreatifnya itu. Nah, itu dilakukan penilaian di situ. Jadi kita ingin semua transparan. Nah, dari 10 finalis itu tampil semua ya. Ada yang 3 menit, ada yang 2, ada yang 4. Memang itu di hadapan panelis dan di hadapan para siswa. Dan dia monolog saja, Bang, tidak ada tanya jawab ya? Ada ditanya. Nah, setelah dia kita kasih kesempatan dulu, sekian menit tadi, mempresentasikan ide-ide kreatif sesuai dengan karya tulis dan juga kontennya, maka Dewan Juri menanya. Ada 2-3 pertanyaan di situ, dia jawab langsung depan itu. Jadi semua dia berada di situ tanpa ada rekayasa, tanpa ada satu pengkondisian. Artinya dia juga membuktikan bahwa karya ilmiah yang dia buat, kemudian konten sosial media itu pure mereka yang. Jadi originalitasnya kan kelihatan itu. Ya, hasil kerja mereka gitu ya. Atas dasar pertimbangan penilaian itu, tetapkanlah juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3 sampai 10 itu. Oke. Nah, ini bagian dari, kalau bagi saya sih, ini bagian tanggung jawab kita. Pertama, kita sebagai pimpinan dewan. Yang kedua, kita sebagai anak bangsa, kita bertanggung jawab bagaimana Pancasila harus kita bumikan. Nah, saya yakin ini kepada adik-adik, ya nanti dia akan cerita gimana sih pengalamannya. Pasti itu. Nah, sasaran kita memang gimana kita ikut bertanggung jawab membumikan Pancasila itu dengan model mengikuti kekinian, pikiran-pikiran frame-nya dari para generasi muda. Lah kemudian, Bang, sebenarnya kan ini unik ya, baru kita kalau lomba puisi, lomba band, itu udah biasa lah ya. Nyanyi misalnya gitu kan, audisi segala macam. Tapi kan ini agak unik, kemudian mereka mempresentasikan Pancasila menurut versi mereka sendiri kan gitu, Bang. Nah, goals kita ke depan tuh apa sih, Bang? Dari kegiatan pelajar Pancasila ini? Nah, dari dinamika kesejarahan tadi saya sampaikan, kemudian apa yang kita lakukan. Fungsi DPRD ini kan ada 3. Pertama adalah budgeting, yang kedua adalah legislasi, ya, yang ketiga pengawasan kontrol. Nah, salah satu fungsi kita adalah legislasi tadi. Maka dengan melihat situasi dan kondisi dan tantangan ke depannya anak-anak muda sekarang, maka kita ke depan butuh namanya Perda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nah, tentu ini kan harus ada tahapan prosesnya. Oke. Nah, fungsi DPRD kan itu. Nah, hari ini di DPRD Sumut
itu sudah berada pada tahapan FGD kita sudah lakukan. Kerjasama dengan BPIP kita sudah lakukan FGD. Di BPIP tentu ada Ibu Ketum ya Pak? Ya, alhamdulillah. Ya kan, ini juga kemudian Dewan Pengarah di BPIP itu adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, kemudian di sini posisi saya sebagai Ketua DPRD tentu harus memberikan kontribusi. PDI dan saya sebagai Sekretaris PDI Perjuangan Sumatera Utara memberikan kontribusi positif bagaimana bisa proses bisa melahirkan perda tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Dan sampai hari ini Bang Solihin, itu kita sudah melakukan kajian. Ya, udah kerjasama dengan BPIP, FGD. Kemudian Komisi A sudah melakukan kunjungan ke beberapa provinsi yang sudah ada. Kemarin kondisi ke Jogja. Nah, kemudian kemarin kita sudah FGD dengan naskah akademiknya dengan perguruan tinggi yaitu di Fakultas Hukum USU. Lah nanti itu akan dimasukkan dalam mata pelajaran di sekolah? Ya. Khusus di Sumatera Utara? Nah, sebenarnya kan begini ya, kalau kita melihat undang-undang Sikdiknas, ya, ini kan payung hukumnya dalam implementasi pendidikan di SD, TK, SD, SMP, SMA ini kan tentu sudah ada payung hukumnya. Ya, undang-undang. tentu ranahnya. Nah, ranahnya kan SMA, SMK. Ranah gitu ya. kita ini kan peraturan daerah ini kan tentu akan kita bisa implementasikan di sekolah-sekolah. Bagaimana juga terus mendorong, paling tidak di pusat harus ada nanti kurikulum dengan Pancasila di situ. Oke. Mendorong itu. Ya. Rasanya kalau zamannya saya dapat tuh Bang. Dapat ya. Waktu itu kita kan dapat masih. Iya. Nah, pendidikan Pancasila. Ya, setelah reformasi kita kan ada PPKN dulu Bang ya. PPKN. Hari ini nggak ada ya, Dik? Masih ada, PPKN masih ada. Oke. Hanya kan kita ingin Pancasila didalami, dipelajari sebagai filosofi groslahnya kan, historicalnya ini kan perlu. Ya, jadi tidak pada hanya tataran wacana. Ya. Nah, tapi ini paling tidak pemahaman anak-anak harus bagaimana sih historicalnya, sejarahnya, filosofi groslahnya bagaimana sebagai sebuah Pancasila. Nah, menariknya gini lagi Bang Solihin, saya selalu kalau ada namanya wasbang di anak-anak, saya buka pertanyaan sederhana. Kapan hari lahir Pancasila? Itu kemarin. Yang tunjuk tangan itu, ya mohon maaf, minim. Ya tak? Kadang-kadang saya tanya juga lagi, siapa penggali Pancasila? Nggak ada juga. Nah, kalau saya tes ombaknya kan sebenarnya di situ kok, dalam bahasa politik kan tes ombaknya di situ. Tetapi ketika kita minta, ada nggak yang berani satu orang tampil ke depan yang apal Pancasila? Ah, itu ada. Memang bagus. Artinya ada miss yang tadi ya, Bang? Ada miss kesejaraan itu. Nah, saya kira kita tanggung jawab kita sebagai di sektor pendidikan tentu harus kita bagaimana kesejarahan ini, ya ini saya kira harus terus kita sampaikan ya bahwa ada historical, ya, ada historical yang memang loose tadi ya. Nah, ada yang loose itu saya kira kita harus juga. Ya. Kan. Dan menariknya teman-teman ini paling tidak 10 orang tadi finalis itu bisa menjadi apa ya Bang, ujung tombak untuk kemudian terus melakukan proses sosialisasi tentang kepancasilaan. Saya kira adik ini kalau nanti melihat coba kasih sama Bang Solihin apanya itu video-videonya itu menarik. Itu menarik. Bahkan kita kadang-kadang terkejut. Loh, oh begini anak-anak sekarang kreasinya. Tidak hanya sekedar K-pop, drakor, tapi ternyata. Nah, tinggal sekarang kita ini bagaimana memberi ruang kepada mereka, memberi media kepada mereka. Nah, ini yang saya kira harus kita lakukan dan tidak hanya tanggung jawab satu lembaga, tapi kita harus lakukan ini. Baik. Maka harapan saya ini sebagai Ketua DPRD Sumut yang saya sebagai sekretaris partai tentu kita ingin mengajak semua pihak bagaimana bisa di lingkungan kita masing-masing, apakah para pejabat, apakah para pengusaha, praktisi, akademisi, bagaimana kita bersama-sama membumikan Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan ya sehari-hari. Ya. Baik, Tribuners, menarik ini. Tapi sebelum nanti saya beralih ke teman-teman pelajar yang menjadi pemenang ini, saya ingatkan Tribuners untuk terus mengupdate informasi terkini melalui 2 platform kami. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap harinya. Kemudian ada tribunmedan.com yang menyajikan informasi detik per detik terkait Sumatera Utara, Medan khususnya, ada nasional dan internasional. Ini ada
teman-teman yang kemudian sudah menjadi pemenang. Ada Joseph tadi. Joseph ini dari daerah Tapanuli Tengah. Jauh kali ya, Bang? Ya, itu dia. Nah, mungkin Joseph bisa cerita nih. Dari mana kemudian dapat informasi terkait lomba pelajar Pancasila ini? Lalu kemudian apa yang kemudian memutuskan Joseph untuk kayaknya ikut deh gitu. Izin sedikit cerita. Awal mulanya kemarin pada saat sebelum libur, sekolah mendapatkan surat dari DPRD Sumatera Utara bahwa ada ajang perlombaan pemilihan pelajar Sumatera Utara. Dikarenakan saya pernah mengikuti lomba-lomba karya tulis ilmiah, lomba penelitian, saya direkomendasikan oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas, yaitu Ibu Dia Kuisneni, untuk mengikuti ajang tersebut. Dan saya bersama teman saya, Diva Echa Kadita Kaban, dan merupakan juga 10 finalis, Pak. Oke, jadi 2 dari sekolah kalian ya? Iya, Pak. Nah, pada saat itu Joseph langsung memutuskan, siap, baik Bu, saya akan mengikutinya. Saya baca guidebooknya, ternyata ada 3 tahapan ini, Pak. Pada tahapan pertama ini ada karya tulis ilmiah, Pak. Ini adalah tantangan pertama yang Joseph coba, Pak. Pada karya tulis ilmiah ini kebetulan bertepatan pada hari libur sekolah, Pak. Oke. Nah, di sini Joseph langsung cari guru pembimbing, Pak, yaitu Ibu Hikmah, Pak. Saya diskusi panjang dan untuk menentukan topik apa yang bakal Joseph bahas di karya tulis ilmiah saya, Pak. Joseph memutuskan memilih topiknya itu tentang program pemerintahan keuangan, Pak, yaitu berkaitan dengan pendidikan. Siapa yang nggak tahu, Pak, program Indonesia Pintar, Pak? Yang dilaksanakan oleh kepemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo selama 2 periode, Pak. Mulai dari periode pertama tahun 2014 hingga 2019, periode kedua 2019 hingga 2024. Tujuan saya mengambil karya tulis ilmiah dengan judul ini, Pak, saya ingin bahwa pelajar Indonesia itu dapat melakukan pendidikannya hingga tamat, Pak. Dapat belajar bersama-sama, mengetahui apa itu pendidikan, dan Joseph mengaitkan dengan Pancasila, Pak. Bagaimana penerapan Pancasila dalam PIP ini, Pak, program Indonesia Pintar ini, ternyata kaitannya dengan sila kelima, Pak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Joseph berpikir lagi, Pak, apa yang Joseph bahas pada karya tulis ilmiah ini? Joseph memutuskan 2 rumusan masalah, Pak. Yang pertama, bagaimana efektivitas penyaluran dana tersebut kepada wilayah 10 Sumatera Utara, Kota Sibolga, Pak. Apakah penyaluran dananya ini merata atau ada permasalahan atau konflik-konflik yang muncul pada program keuangan ini, Pak. Lalu yang kedua itu, apakah penerima memanfaatkan dana tersebut dengan baik, Pak? Apakah mereka menggunakan untuk finansial pendidikan atau non-finansial pendidikan, Pak? Joseph terjun langsung ke lapangan, ke masyarakat. Joseph kunjungi kantor Dinas Pendidikan Sibolga, kecamatan-kecamatan di Sibolga. Kecamatan di Sibolga ada 4, Pak. Sibolga Utara, Sibolga Kota, Sibolga Sambas, dan Sibolga Selatan, Pak. Artinya Joseph lakukan proses penelitian di situ ya, wawancara sampai dapat data valid tentang program PIP ini. Selanjutnya Joseph melakukan sampling random, Pak, 10 orang per kecamatan, Pak. Di situ Joseph wawancara dengan penerima, Joseph wawancara dengan orang tua penerima, Pak. Memang banyak keluhan dari orang tua penerima program Indonesia Pintar ini, Pak. Ia memiliki 2 anak, namun salah satu anaknya ini tidak terdaftar, Pak. Jadi yang dapat cuma 1 iya, gitu. Pak. Kan kita ketahui program Indonesia Pintar ini tujuannya itu untuk keluarga yang rentan kurang mampu, ya, Pak. Ia mengatakan bahwa ia anaknya tidak terdaftar, namun dia merasakan manfaat dari anaknya yang satu lagi ini, Pak. Dia itu mendapatkan mengurangi biaya pendidikan, Pak, meringanin biaya pendidikan dia sang anak, Pak. Dengan kata lain, sang anak bisa melanjutkan pendidikannya, Pak, dengan layak, Pak. Namun
mereka belum tahu bagaimana prosedur jika untuk tidak memasukkan satu lagi ya, iya, gitu ya. Melalui saya, dia berharap Pak suara hati masyarakat itu didengarkan Pak. Dia berharap suara hati orang tua itu didengarkan Pak, bukan suara hati Indonesia Pak. Ini suara hati langsung dari Ini Joseph secara tidak langsung nambahin PR buat Bang Tarto ini. Bang Tarto masih ada itu rakyat kita satu lagi, cuma satu anaknya yang kan gitu ya, sudah nyampe ya pesannya ya. Iya, alhamdulillah. Lah, lalu Joseph kan diwajibkan kemudian untuk karya ilmiah ini udah karya ilmiah tingkat perguruan tinggi nih Bang. Ada penelitian, dia turun langsung, ada survei, ada wawancara. Lalu kan mesti buat konten tuh untuk di sosmed. Bagaimana kemudian mengemas konten itu dan seberapa besar engagement konten yang kemarin dibuat itu? Sebelum ke video kreatif Pak, saya ingin memberitahu bahwa judul karya tulis ilmiah saya ini adalah Kapan Dampak Program Ekonomi Kerakyatan berbasis Pancasila terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah 10 Sumatera Utara Kota Sibolga Pak. Nah selanjutnya tantangan yang kedua itu adalah video kreatif Pak. Di sini saya dibantu oleh teman saya untuk rekaman, editing, hingga saya mengupload video di Instagram Pak. Dan ternyata video saya tembus hingga 16.500 viewers Pak. Iya. Luar biasa. Ini berarti tepuk tangan dulu kita Pak. Tepuk tangan dulu. Dan itu menjadi views terbesar. Betul. Oke. Pada video itu Joseph bikin konsep yang menarik Pak. Joseph kaitkan dengan sila kelima Pak. Joseph kaitkan seperti bunyi Pancasila kelima ini disalahartikan Pak, bukan sesuai dengan bunyinya Pak. Ketika Joseph sampaikan di opening video, selanjutnya Joseph kasih tahu apa dasar hukum jika orang menyalahartikan Pancasila tersebut Pak. Joseph beritahu hukum-hukumnya seperti pada pasal 188 RKUHP ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa Pancasila itu jika seseorang menyalahartikan Pancasila ini Pak, menodai, mencoret atau menulis dengan merendahkan kehormatan lambang negara, mereka akan didenda Pak, yaitu 500 juta rupiah atau tindak hukum pidana selama 5 tahun Pak. Tadi pagi sarapan apa Bang? Apa kali? Jadi ide itu kemudian dituangkan dalam bentuk video. Kreatif ya. Saya jelaskan tentang hukum-hukum Pak, dan saya memberitahu sebenarnya Pancasila itu seperti apa Pak. Sebenarnya penerapan Pancasila itu seperti apa? Apakah di dalam kehidupan sehari-hari itu hanya dalam pelajaran? Apakah dalam lingkungan masyarakat? Di dalam keluarga juga ternyata ada penerapan Pancasila Pak. Jadi Joseph jelaskan semuanya. Joseph beritahu bagaimana penerapan Pancasila yang baik dan yang benar Pak. Lalu masuklah tahap yang tidak diduga-duga itu kan, mesti presentasi di depan para juri dan kemudian di depan teman-teman pelajar lainnya kan. Waktu itu sudah kebayang nggak bakalan? Iya Pak. Setelah Joseph mengupload video Instagram, Joseph kembali membaca buku panduan Pak. Ternyata selanjutnya itu adalah pendalaman materi Pak. Di situ Joseph sudah persiapkan memang dari jauh-jauh hari Pak. Bagaimana nanti Joseph penjelasannya, apa yang poin-poin yang akan Joseph bahas, karena Joseph tahu ini adalah titik puncaknya Pak, permasalahan tantangan terakhir Pak. Nah di sini Joseph bikin konsep kayak latar belakang, permasalahan, hasil dan kesimpulan Pak. Di situ Joseph memang setiap finalis Pak pada tegang-tegang semua, pada panik Pak. Jadi di situ Joseph bawa santai, Joseph akhirnya bisa memaparkan materi Pak. Berapa menit itu waktu itu penampilan? Kurang lebih 5 menit Pak 5 menit, untuk memaparkan materi. Untuk tiba di Medan Pak, ini suatu kehormatan bagi Joseph Pak, suatu kebanggaan bisa diundang sebagai finalis Pak pada pekan lalu hari Jumat Pak. Di situ Joseph dapat kabar bahwa hari Rabunya pengumuman Pak, dan Jumat adalah pendalaman materi Pak. Joseph langsung lapor kepada pihak sekolah Pak, dan pihak sekolah langsung mengizinkan dan langsung bikin surat Pak. Nah malam Kamis Joseph berangkat dan pagi Jumatnya langsung presentasi Pak. Dan pada hari ini suatu kebanggaan bagi Joseph
bisa berada di posisi pertama Pak, pelajar Pancasila Sumatera Utara Pak. Di situ Joseph dapat benefit yang sangat banyak Pak, meningkatkan personal branding Joseph Pak, benefit bagi sertifikat untuk menempuh cita-cita selanjutnya Pak, studi lanjutnya Pak. Dan pada malam hari itu Joseph langsung kembali ke kediaman di Tapanuli Tengah untuk esok hari Sabtu bersekolah kembali Pak. Dan ternyata pada hari Minggu Joseph dapat kabar undangan untuk hadir di podcast hari ini Pak. Dan tadi malam Joseph berangkat pukul 8 malam dan tiba pada pukul pagi tadi Pak. Suatu kebanggaan. Memang bagi Joseph lelah, tapi bagaimana seorang anak bisa membanggakan keluarganya Pak. Jadi Joseph langsung tetap semangat, langsung berikan energi, berikan kasih yang terbaik untuk pada acara hari ini Pak. Jadi Joseph punya TikTok? Untuk TikTok punya main, scroll gitu kan? Ya, scroll gitu kan? Isinya tahu lah ya hari ini kan? Dan algoritma dia kan apa yang kita senangi itu yang dia kemudian sajikan buat kita kan? Lah, next setelah Joseph tahu tentang pelajar Pancasila ini, kemudian punya views yang gede kemarin buat konten, next ada nggak pengen kemudian tadi main di Instagram, loh coba kita tetes ini apa yang kita dapat di pelajar Pancasila ini ke sosial media lain? Baik Pak. Untuk langkah selanjutnya sebagai pelajar Pancasila, mungkin seperti yang Bapak bilang, bikin konten kreatif melalui platform TikTok. Kita ketahui TikTok ini banyak penggunanya Pak, lebih hingga miliaran mungkin ya Pak kayaknya Pak. Jadi algoritma TikTok itu menyesuaikan dengan apa yang kita sukai Pak. Misalnya kita suka makanan-makanan, jadi isi FYP kita itu isinya makanan Pak. Misalnya pendidikan isinya pendidikan Pak, artis isinya artis. Joseph coba algoritmanya itu tentang yang trending sih sebenarnya Pak. Tapi pengen nggak kemudian nanti Joseph membuat konten-konten terkait kepancasilaan itu terus buat di post di TikTok? Siap, ada Pak. Mungkin yang pertama itu Joseph bikin konten visual yang menarik Pak, yaitu mungkin animasi atau video-video kreatif yang eye-catching Pak, yang dia itu yang isinya yang Pancasila ya gitu. Penontonnya itu tertarik menontonnya Pak. Lalu mungkin Joseph bikin challenge atau kolaborasi Pak. Mungkin challenge seperti kuis atau kolaborasi dengan influencer atau artis-artis ternama supaya penerapan Pancasila ini jangkauannya luas Pak. Mungkin selanjutnya itu mengadakan kampanye sosial Pak. Mungkin membuat video dengan hashtag penerapan Pancasila, bagaimana Pancasila itu bisa dijalankan di dalam kehidupan sehari-hari atau di dalam media sosial. Kita tahu zaman sekarang adalah zaman era digital Pak. Ini keren kali nih Joseph nih Bang. Memang nggak salah pilih lah ya. Alhamdulillah. Tapi sebelum ke Clara sama Umi, ini mending minum dulu nih. Clara sama Umi nih, udah agak tegang kayaknya. Nunggu giliran. Minum dulu. Minum dulu. Saya mulain ya. Minum dulu. Bang, tentunya tadi ada target juga yang saya lihat bahwa bagaimana kemudian teman-teman pelajar ini membumikan kepancasilaan itu melalui sosial media. Betul. Karena panitia saya lihat juga sudah mulai melakukan rangkaian agar mereka juga tampil tuh di sosial media, dan jumlah viewsnya punya Joseph kan 16.000 itu. Bahkan ditonton 16.000 kali paling tidak kan. Paling tidak yang nonton juga sebaya dia kan, karena teman-teman yang follow dia kemudian gitu kan. Maka itu Bang, harapan kita ini ya, karena tadi ini kan era digital. Ya, kita harus mendorong anak-anak muda sekarang mengisi konten-konten kreatif yang kontennya isinya itu adalah tentang nilai-nilai Pancasila yang aplikatif. Nah, ini kan konsep tadi aplikatif itu. Bagaimana melihat sila kelima tadi keadilan sosial ya. Kaitannya dengan distribusi atau PIP tadi ya. PIP. Nah, ini kan aplikatif. Aplikatif. Jadi tidak apa ya? Tidak kita bicara Pancasila nggak ngawang-ngawang lah gitu Bang. Service slip saja. Aplikatif. Nah, hal kayak gini harus jadi virus. Kan virus positif itu. Ini mesti geser ke Clara ini. Clara Immanuela Romauli
Nadia, juara harapan 3 dari SMA swasta Sultan Iskandar Muda. Clara, kemarin bagaimana kemudian proses bisa ikut dalam pelajar Pancasila ini? Sebenarnya ini awalnya saya ini tahu acara ini dari grup parlemen, Bang. Jadi sebelumnya saya udah pernah ikutan parlemen pelajar yang diadain sama almarhum Bapak Baskam di batch kedua. Itu yang anak-anak datang ke kantor dewan, terus tour office. Iya, betul. Ikut sidang nggak itu? Ikut sidang ya? Ada anak-anak harus diajak kalau jadi DPR seperti ini loh. Oke. Berarti sebelumnya sudah pernah ikut kegiatan di DPR, Prof Su ya? Udah waktu itu. Nah, jadi selanjutnya di waktu dikirim di grup parlemen itu sebenarnya saya kurang tertarik kayak ini karya ilmiah, karena saya sebenarnya kurang paham dan kurang suka buat karya ilmiah. Nah, terus nggak tahu tiba-tiba guru PKN saya namanya Bu Gebi ngirim undangan yang sama ke grup Pancasila Sumatera Utara, ditunjukin hadiahnya, kebanyakan ditulis di situ 10 juta. Nah, di situ saya mulai tertarik. Udah kelas 12 kayak masih dikit ikut aktivitas di luar, sertifikat juga kan harus dikumpulin untuk masa depan. Nah, jadi saya tertarik, saya coba buat. Di situ saya nggak ada diskusi sama siapa-siapa, saya pure melihat TikTok sama Google sama YouTube juga, apa sih struktur karya ilmiah, apa ketentuannya, dan gimana sih cara nyarinya. Di situ saya ambil tema Pancasila yang diberikan oleh Bapak Tarto, dan saya membuat judul besarnya Peran Pancasila dalam membangun nasionalisme di tengah maraknya kasus intoleransi. Nah, karena temanya itu Pancasila, saya sering lewat itu nggak di TikTok, nggak di IG, banyak kasus intoleransi. Kan di zaman sekarang banyak banget itu kasus intoleransi, mulai dari intoleransi antar agama, bahkan suku juga kan, Bang. Nah, jadi saya tertarik banget di situ buat ngangkat itu. Nah, saya nggak lakuin studi lapangan, saya pure gunain internet, karena kan sekarang udah zaman maju, semua lewat teknologi, semua lengkap di teknologi itu di website. Nah, jadi saya cari tahu dari situ, saya ambil sampel-sampel. Jadi studi kasusnya lewat website ya? Lewat YouTube juga. Nah, saya di situ ambil lihat-lihat kasus penutupan rumah ibadah, kan banyak banget sekarang kayak diskriminasi ya, itu, betul. Gitu, Bang. Jadi dibuatlah tulisan itu. Lalu kemudian berangkat dari itu, ide itu kemudian dibuat dalam bentuk video toh? Iya, Bang. Itu dalam bentuk apa? Parodi atau apa gitu nggak? Nah, sebenarnya saya dalam videonya itu video formal, tapi saya sekalian kayak tunjukin sekolah saya, kan sekolah saya itu nasional walaupun swasta. Kebetulan di sekolah saya itu ada rumah ibadah masing-masing agama, ada masjid, wihara lengkap betul. Nah, jadi saya nekanin di video saya itu kelima sila Pancasila ini, dari ketuhanan, semua orang berhak untuk memilih agamanya, persatuan Indonesia. Kenapa persatuan? Karena intoleransi itu menuju dengan perpecahan, Bang. Jadi saya menekankan persatuan, ketuhanan, sama keadilan sosial. Jadi Clara memotret bahwa di sekolah saya yang sekecil ini saja, kemudian semua agama, semua suku bisa hidup secara berdampingan, gitulah kira-kira pesan yang dikirim ya. Iya, karena di sekolah saya juga bahkan yang kepercayaan aja diizinkan, misalnya kayak Sikh yang itu ada di situ, Bang, dihargai dan diperlakukan secara sama dengan siswa yang lain gitu ya. Kebetulan sekolah saya juga ada program anak asuh namanya. Nah, jadi anak-anak yang kurang mampu itu mereka bisa bersekolah dengan gratis, Bang, nggak bayar sepeser pun. Nanti di situ dibuka pendaftaran anak asuh, mereka itu lewatin tes kayak akademiknya, terus ada wawancara juga. Nah, dari situ nanti diseleksi mana sih anak-anak yang betul-betul membutuhkan anak asuh ini. Keren ya. Terus tantangan terakhir kan mesti tampil lagi tuh. Nah, sebenarnya di situ saya nggak menduga, karena mungkin saya nggak baca ya kalau ada jadi tiba-tiba disuruh hadir gitu ya. Kemarin Bang Boy chat saya. Boy mana? Memang harus tampil di depan juri. Di situ saya gugup banget karena kalau Joseph tadi udah ada persiapan. Saya nggak ada persiapan karena baru tahu pas Bang Boy bilang sama saya. Nah,
Ya udah, saya itu pulang sekolah langsung saya cari materi, saya sesuaiin sama video saya sama isi karya ilmiah saya. Nah, saya sistemnya itu harus nulis dulu, menghafal, baru nanti jalan sendiri otaknya untuk bicara. Luar biasa. Keren. Enggak, tidak persiapan aja harapan 3 ya. Kalau persiapan mestinya juara 3 itu. Tapi Clara dapat apa sih dari kemudian mengikuti proses pelajar Pancasila ini? Paling nggak buat diri Clara sendiri deh. Buat diri saya makin cinta sama negara saya. Karena lihat, ya ampun, ideologi negara kita aja udah keren banget, kayak menghargai segala perbedaan, menghormati hak asasi manusia dan melakukan keadilan untuk semua orang itu kan. Kita tepuk tangan deh buat si Clara nih. Bagus banget. Terus ada Umi. 10 besar finalis ya. Dari 56 peserta. Ini Umi dari Asahan. Main jauh-jauh juga ya. Nah, Umi mungkin bisa cerita kemarin gimana kemudian bisa dapat info terkait pelajar Pancasila ini kemudian memutuskan diri untuk ikut. Saya berawal dari di sharing juga dari grup parlemen pelajar. Oh, dulu ikut juga nih? Iya, sama. Oke. Kedua. Sama Kak Clara. Jadi Clara nggak mau sendirian ya? Dia ngajak korban lain gitu ya? Terus kemudian bagaimana kemudian memilih ide kemudian melakukan proses penulisan karya ilmiah itu? Awalnya saya bimbang mengikuti pelajar Pancasila ini, namun ada support dari keluarga dan kakak serta orang tua untuk mengikuti ajang ini. Saya mencoba karena ini adalah hal baru buat saya membuat karya tulis ilmiah. Karena karya tulis ilmiah ini kan kata-katanya juga perlu nggak kayak nulis WA aja gitu ya? Nulis di WA, gitu ya? Nggak perlu kayak di chattingan. Jadi ini salah satu challenging juga buat saya. Lalu kemarin Umi memilih judul atau penerapan sila keberapa tuh dalam tulisan? Izin saya membuat judul interpretasi nilai-nilai Pancasila dalam tindakan eksploitasi di ruang lingkup sekolah, dikarenakan banyaknya perundungan kan, banyaknya pemaksaan, banyaknya tindakan-tindakan eksploitasi atau tindakan negatif lainnya yang dilakukan di ruang lingkup sekolah. Banyaknya mental-mental anak yang langsung ngedown dan nggak mau sekolah gara-gara teman-temannya aja seperti itu. Makanya itu saya membuat dengan mencakup 5 sila tersebut. Gitu. Ini menarik Bang Tarto, punyanya Umi juga bagus ya. Bagaimana kemudian hari ini, artinya kan teman-teman, ini kita ngomongin, ini menarik karena temanya Umi juga menarik bagi saya, bahwa perundungan itu nyata dan ada. Iya. Gitu. Mungkin orangnya tidak sengaja, gitu kan, ada gurauan yang kemudian akhirnya menjurus ke perundungan. Terlebih Bang, hari ini film Korea kalau kita lihat Bang, itu isinya tuh tentang itu tuh Bang. Bener nggak? Bener Pak. Mau cowoknya ganteng setengah mati, tapi ceritanya tentang perundungan yang terjadi di sekolah. Tapi versinya Korea diangkat dalam di dalam sebuah film kan. Ini Umi tadi ini berangkat dari pengalaman di sekolah atau pengalaman di masyarakat melihat di sekolah lain atau bagaimana? Alhamdulillah saya belum pernah kena perundungan atau merundung tapi enggak kan? Enggak dong Pak. Terus? Tapi banyaknya lingkungan ataupun yang saya lihat di internet, perundungan itu sangat sadis. Makanya saya mengangkat judul seperti itu. Lah terus ketika dikonversi dalam bentuk video tadi, apa yang kemudian Umi sajikan? Tema saya tentang kekinian Pak, karena kalau misalkan kita formal kan banyak banget yang formal. Jadi saya mengambil tema tersebut yang kekinian agar yang penonton terhibur, karena waktu saya presentasi baru cuplikan awal semuanya udah pada ketawa. Gitu ya? Iya, karena soundnya. Nanti Tribuners kami akan tayangkan, nanti bisa dilihat setelah ini video-video yang kemudian dibuat oleh teman-teman kita bertiga ini. Lanjut Umi. Terus ada satu lagi tahapan yang tadi Clara juga aduh gitu kan.
Gimana Umi? Awalnya saya pun Atau kalian belatihan berdua nih? Enggak. Enggak, Pak. Baru kenalan sekarang. Oh gitu ya? Iya, baru tahu masuk parlemen pelajar juga. Oke. Dikirim sama ditaruh di finalis. Kan dibikin lagi grupnya. Ada grup finalis ya? Iya, grup finalis. Terus dikasih rulesnya. Awalnya saya nggak expect kalau itu adalah presentasi. Namun ada panitia yang namanya Kak Ulfa ngasih tahu kalau itu bakalan ada presentasinya. Jadi belajar itu? Iya. Sampai malam. Tapi hasilnya Umi merasa sendiri lah ya dari Iya. proses mengikuti pelajar parliamentary ya tadi ya. Pancasila. Pelajar Pancasila. Dan pelajar Pancasila ini Iya. ya, dapat sesuatu lah ya untuk Dapat sesuatu. pribadi ya. Lah kemudian tadi ada keluarga, ada kakak yang bantu. Setelah masuk 10 besar ini gimana? Ibu atau ayah? Walaupun Meski nggak menang gitu ya? meski nggak menang, tapi tetap dibilang kayak udah bagus gitu. Oke. Tepuk tangan dong kita buat ini. Terus Clara tentu tahapan tadi kan jadi experience buat ke step berikut. Mungkin kita coba lomba-lomba berikut deh gitu kan. Tapi yang pasti dari keluarga sendiri gimana Clara setelah ngikutin pelajar Pancasila ini? Kalau dari keluarga sendiri, keluarga saya sangat mendukung. Apalagi papa mama. Kayak kan itu udah dibilang penilaian juga terpengaruh dari jumlah like dan view sama komen. Nah, mama papa sama keluarga yang lain itu bantuin buat like, buat share, mereka upload ke status gitu. Artinya Bang ini bukan cuma di komunitas mereka nih, keluarga, ayah, ibu, kakak semua bantuin kan gitu kan. Jangkauan juga semakin gede gitu ya. Terus buat Bro, setelah jadi juara Bro, gimana Bro di sekolah Bro? Tambah top lah ya. Tadi kita bahas kesan ya Pak. Nggak afdol kalau nggak ada pesannya. Ada ya. Mungkin Joseph ingin ucapkan terima kasih yang pertama kepada Tuhan karena masih memberikan berkat kepada saya. Selanjutnya saya ingin mengucapkan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Sutarto MSI selaku Ketua DPRD Sumatera Utara yang memiliki ide yang inovatif yaitu mengadakan perlombaan pemilihan pelajar Pancasila Sumatera Utara tahun 2024 Pak. Selanjutnya Joseph ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah SMA Negeri 1 Matauli Pandan, terutama kepada Bapak Deden Rahmawan SPDMM selaku Kepala Sekolah. Selanjutnya Joseph ingin ucapin terima kasih kepada Ibu Diah Kuesnani selaku Wakil Kepala Sekolah dan Ibu Hikmah selaku pembimbing Joseph yang telah memberikan wawasan, arahan kepada Joseph. Selanjutnya yang paling utama itu adalah support dari orang tua Pak. Orang tua selalu ingatin Joseph untuk jangan tinggalkan ibadah walaupun sesibuk apapun Pak. Orang tua selalu ingatin, dukungan selalu mengalir untuk Joseph Pak. Berkat pelajar Pancasila ini Joseph bisa nambah wawasan, Joseph bisa tahu pantang menyerah, artinya kerja keras. Itu bisa Joseph terapkan dalam kehidupan Joseph Pak. Followers nambah ya? Bang, tadi 3 teman-teman kita ini juga sudah mewakilkan Bang, mewakilkan kebinekaan Indonesia, mewakilkan kepancasilaan di Indonesia. Nah, terus step kita berikutnya apa Bang? Saya terharu bilang mereka. Gini Bang Jolin ya, selama ini kan kita hanya mendengar pidato Pancasila. Ya. Amalkan Pancasila, lestarikan dan bumikan. Nah sekarang adik-adik ini dengan inovasinya, dengan pikirannya, dengan apa yang dihadapi kesehariannya, ternyata mereka aplikatif. Ya. Dia bisa mengkorelasionalkan antara sila-sila itu dengan implementasi di lapangan. Nah tadi adik kita tentang pendidikan. Kemudian adik kita Clara bagaimana Pancasila itu begitu kebinekaan di sekolah, kebinekaannya ada diskriminasi segala macam. Kemudian ada pemikiran tentang perundungan. Nah, ini kan sebenarnya hal-hal yang keseharian terjadi. Ya. Yang ini dikorelasionalkan dengan
ideologi Pancasila. Nah, sebenarnya itu yang kita harapi. Nah, sehingga yang paling utama kan anak-anak ini, Bang Solih bayangkan mereka punya viewer, punya penonton, punya lebih banyak. Nah, kalau itu nanti diikuti oleh generasi-generasi muda di kontennya yang kreatif, maka nilai-nilai Pancasila akan terimplementasi dengan menggunakan digitalisasi itu. Ya. Itu yang paling utama saya kira harapan-harapan kita. Saya yakin adik-adik karena sekarang ini banyak hoax. Nah, dengan konten-konten ini, paling kita bisa mewarnai itu. Ya dah? Nah, kemudian dari posisi kami sebagai DPRD Sumut, pimpinan Sumut, akan melakukan regulasi-regulasi tentang bagaimana mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya yakin mereka lah punya masa depan Indonesia ini. Bang Solih bayangkan 54% penduduk Indonesia itu kan kalangan muda. Muda. Kalian masa depan yang memiliki masa depan Indonesia adalah kalian. Saya terharu sekali mereka gimana. Itu baru 3 yang kita hadirkan, ulik kita hadirkan. Ada 56. Ada sekian konten yang mereka buat itu sekarang menghiasi eliminasi media sosial. Saya yakin mudah-mudahan itu akan memberi virus positif kepada kawan-kawan adik-adik dan bahkan tadi keluarga juga ikut. Ini saya kira itu hal yang sangat bagi saya menggembirakan sekali, bahagia. Ternyata anak-anak muda sekarang ya tetap gandrung dengan media sosial, tetapi tidak melupakan mungkin Pancasila itu sebagai ideologi. Karena ada sarana ya, Pak. Nah, karena ada sarana yang diberikan, mereka bermain aktif di sosial media. Lalu ada tematik dan sarana yang diberikan oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara, sehingga yang tadinya mungkin dia buat konten-konten yang hanya sekedar menghibur tanpa mendidik, sekarang mereka sudah mulai beralih menghibur sekaligus mendidik. Memang betul kata Bang Tarto Tribuners, Indonesia menghadapi bonus demografi. Kita data pemilu saja kemarin Bang hampir 70% bahkan lebih itu adalah pemilih pemula yang next mereka yang kemudian akan menjadi pengganti. Mungkin akan duduk di kursi ketua DPR. Bang Tarto. Ada harus mimpi itu. Ya. Tetap semangat itu. Tribuners, menarik wawancara eksklusif saya dengan Ketua DPRD Sumatera Utara, Bang Dr. Sutarto, kemudian dengan 3 teman-teman, ada Joseph, ada Clara, dan ada Umi, yang kemudian menjadi 10 finalis, dan Joseph kemudian terpilih menjadi pemenang pelajar Pancasila. Tapi sebelum menutup wawancara eksklusif kita hari ini, mungkin ada pesan spesial, pesan khusus yang harus disampaikan Bang Tarto kepada teman-teman muda yang hari ini menjadi pegiat sosial media, menjadi penikmat sosial media. Bagaimana kemudian ada kewajiban kita untuk kemudian terus membumikan Pancasila dan terus menerapkan nilai-nilai luhur di Pancasila. Bang Tarto, silakan. Ya, secara khusus kepada adik-adik, terutama para pelajar, ya, kita punya ideologi Pancasila, itulah perekat kita, maka tanggung jawab kita bersama. Saya mengajak adik-adik banjiri konten-konten positif di media sosial ya, dengan kreasi dan inovasi khususnya terkait dengan nilai-nilai Pancasila dan kita bisa aplikasikan. Karena adik-adik adalah pemilik Indonesia ke depan. Ya. Jadilah duta-duta Pancasila di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan yang lebih besar. Salam Pancasila. Terima kasih. Demikian wawancara eksklusif saya dengan Ketua DPRD Sumatera Utara, Dr. Sutarto, dan 3 teman kita. Ada Joseph, ada Clara, dan ada Umi. Tetap semangat. Bangga buat kalian sudah menjadi pemenang, dan tepuk tangan terakhir kita untuk kalian. Tribuners, saksikan kembali wawancara eksklusif saya di lain waktu dengan tamu-tamu spesial lainnya. Terima kasih sudah menyimak tayangan ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjaga Pancasila. Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, para pelajar SMA. Saya sudah menyaksikan tayangan adik-adik di ID
terkait dengan hasil karya kalian untuk menjadi duta-duta Pancasila. Saya Dr. Sutarto MSI mengucapkan terima kasih kepada adik-adik para peserta pelajar Pancasila dalam rangka bulan Bung Karno. Tetap berkarya, jadilah duta Pancasila. Terima kasih. Halo, saya Seren Andrika Naomi Gultom berasal dari SMA Negeri 3 Medan akan menjelaskan apa ekspektasi dari profil pelajar Pancasila ini. Maka simaklah video berikut. Di dalam website Kemendikbud terdapat nilai-nilai Pancasila dan poin utamanya yaitu Pancasila mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama dan juga berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat sekitar. Dan dapat kita lihat lagi di website Kemendikbud mengenai pendidikan P5, kita dapat simpulkan bahwa pendidikan adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita bangsa, maka kita sebagai pelajar Indonesia haruslah belajar keras untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Fokuslah dengan apa yang akan kamu lakukan, bukan pada ketakutanmu. Pancasila merupakan bagian penting untuk menjaga keharmonisan dalam berkehidupan. Nilai-nilai Pancasila apabila kita terapkan sesuai dengan porsinya, tidak berlebih atau berkurang. Maka, kita dapat membentuk yang namanya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Pada saat ini, kita sudah memasuki era globalisasi. Era globalisasi adalah era di mana perkembangan teknologi semakin maju dan semakin pesat. Dengan kecanggihan teknologi yang berkembang pada saat ini, membuat gaya hidup generasi bangsa semakin meningkat. Sama halnya seperti dengan perkembangan berita yang berhubungan dengan kebudayaan dari luar yang bisa masuk ke dalam bangsa Indonesia. Sebagai generasi bangsa dan generasi milenial, kita harus bisa beradaptasi dengan cepat dan lebih baik agar kita tidak terhasut oleh hal-hal yang di luar jangkauan kita. Generasi bangsa diharapkan dapat membawa perkembangan yang lebih baik mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia tanpa harus mengubah dari nilai kebudayaan itu tersebut, baik itu dari kearifan lokal, budaya yang harusnya kita jaga, dan lain sebagainya. Pancasila adalah dasar ideologi serta kompas bangsa yang di dalamnya terkandung 5 nilai Pancasila yang menjadi pedoman dalam segala penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk dalam perundang-undangan. Pancasila bisa diartikan sebagai serangkai nilai holistik yang membentuk satu gagasan dan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap masyarakat harus patuh terhadap nilai Pancasila tersebut.